فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya hadis yang sudah dibaca pada sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, asantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, insyaallah kita selesaikan pembahasan ini. Qala al-mu'allif asbahullah, halaman 101, disimak 101. Wa fihi anna zamana al-wahyi qad tataghayyar fihi al-ahkam ala muqtada hikmatillah azza wa jalla. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya di masa-masa turunnya wahyu itu kadang-kala hukum bisa berubah-ubah. Paham ya? Jadi ketika masa-masa turunnya wahyu itu kadang hukum berubah-ubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntutan dan juga konsekuensi daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubah-ubahnya itu karena barakallahu fiik sesuai dengan apa? Kehendak Allah taala. Yang dikenal dengan an-nasikh wal mansukh misalkan, seperti itu. Paham ya? An-nasikh wal mansukh. An-nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Itu berarti menunjukkan berubah-ubah kan? Awal mulanya ditetapkan, kemudian dihapus. Itu ketika zaman-zaman turunnya wahyu. Paham ya? Jadi masih turun waktu itu. Nah, lihat. Wa anna Allah azza wa jalla in syaa'a zada bis shalah wa in syaa'a naqas. Dan bahwasanya Allah taala jika menghendaki akan menambahkan jumlah rakaat di dalam salat, jika Allah taala menghendaki akan mengurangi. Fal amru amruh, maka perkaranya atau perintahnya itulah perintah Allah taala, atau perkaranya itu perkara Allah taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan pernah ditanya tentang apa yang Allah telah perbuat, justru mereka yang ditanya. Jadi enggak usah bertanya kenapa ya? Karena semuanya ketika dihapus satu ayat diganti ayat yang lain itu ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya adalah penghapusan ayat yang mengenai apa? Nami yakum minkum isruna sabirun ghalabat apa? Mi'ataini, ya kan? Nah, itu awal mulanya kan 20 ngalahin 200. Kira-kira berat enggak 20 ngelawan 200 itu? 20 ngelawan 200 berat enggak kira-kira? Berat. Nah, karena berat datang ayat berikutnya menghapuskan. Nah, barakallahu fiik. Berapa itu? 100 ngelawan 200. Ya kan? Nah, itu kenapa dihapus? Karena ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Diperingan. Semula 20 ngalahkan 200, itu kan berat. Nah, akhirnya apa? Nah, barakallahu fiik, dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang berikutnya, bahwasanya apa? 100 mengalahkan 200. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, karena Allah Taala melihat ada apa? Kelemahan pada para sahabat waktu itu. Mafhum? Jadi ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya. Awal mula dulu orang dikatakan anak sepersusuan, itu kalau menyusu berapa kali? 10 kali nyusu sampai kenyang. Nah, 10 kali nyusu sampai kenyang baru dikatakan anak sepersusuan. Paham ya? Dihapus. Dihapus, kemudian apa? Diganti 5 kali nyusu sampai kenyang. Jadi enggak perlu lama. Awal mulanya 10 kali nyusu kenyang. Nyusu kenyang 10 kali. Baru apa? Baru barakallahu fiik dikatakan anak sepersusuan. Tapi ternyata dihapus. Cukup 5 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Bisa dipahami? Kalau dalam Al-Qur'an dihapus kok ayatnya masih ada, fungsinya apa fungsinya? Hikmahnya agar orang yang membacanya dapat apa? Pahala. Dipahami ya, diperhatikan ya. Jadi kalau ayat dalam Al-Qur'an ya kan
itu ternyata hukumnya kok dihapus tapi ayatnya masih ada, itu tujuannya agar orang yang membacanya masih dapat pahala. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat lagi, diperhatikan. Wa qad furidatis shalah rak'atan, dan sungguh di awal permulaan salat itu diwajibkan 2 rakaat. Fazida bis salatil hadar, kemudian ditambahkan padanya salat ketika mukim, hadar itu mukim. Wa uqirrat salatus safar, dan tetapkan padanya salat safar. Dulu sebelum hijrah ke Madinah, ketika itu di Mekah salat-salat yang 4 rakaat, berapa rakaat ngerjakannya waktu itu? Berapa? 2 rakaat, ya kan? Setelah kembali setelah hijrah ke Madinah barulah digenapkan. Nah, yang 4 tetap 4, tidak dilakukan 2 rakaat lagi. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami ya? Jadi awal permulaan dulu ketika mereka masih di Mekah, salat yang rubaiyah itu, perhatikan, yang rubaiyah itu 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Bisa dipahami? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman masih turunnya wahyu waktu itu, kadang-kadang Allah telah mengubah suatu hukum itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qalu qala lam amsa wa lam tuksar. Ketika Rasul diingatkan, apakah engkau lupa ya Rasulullah? Ataukah karena salatnya diringkas? Rasulullah mengatakan lam amsa wa lam tuksar. Aku enggak lupa dan juga salatnya enggak diqasar. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu manusia biasa. Kadang-kadang kita merasa enggak lupa tapi orang lain tahu kalau lupa, ya kan? Misalkan dia salat jadi imam 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat itu kan selesai. Dia 2 rakaat langsung apa? Langsung bangkit enggak tasyahud awal. Ya kan? Merasa udah benar itu, merasa enggak salah. Diingatkan ulang subhanallah. Subhanallah, dia tetap berdiri. Karena dia merasa enggak salah itu loh. Itu wajar ya seperti itu ya. Nah, kadang-kala ada yang langsung ingat subhanallah, turun lagi dia. Paham? Seharusnya kan 2 rakaat pertama tasyahud awal seharusnya kan. Tapi diingatkan subhanallah, dia merasa enggak salah, merasa benar itu. Jadi bukan karena dia enggak mau diingatkan, karena dia merasa dia itu benar itu. Paham maksudnya? Akhirnya ya dia lanjut. Nanti baru sadar ternyata tadi itu belum tasyahud awal. Nah, nanti sujud sahwi di akhir. Itu masih mending ya, dalam artian 4 rakaat dilakukan cuman sujud sahwi di akhir. Kalau Rasulullah ini SAW, beliau juga manusia biasa. Beliau bahkan 2 rakaat langsung salam. Bukan bangkit loh, langsung salam, langsung tasyahud akhir. Seharusnya berapa rakaat? 4 rakaat. Bisa dipahami? Nah, makanya Dzul Yadain mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau salat itu diqasar? Rasulullah mengatakan lam ansa wa lam tuqsar. Wa fihi anna al-insan idza tahaddatsa bima huwa mutayaqqan bihi la yu'addu dzalika min al-kadhib sahih. Penting ini. Di dalam hadis ini pendalilan bahwasanya seorang apabila muncul darinya atau melakukan suatu perbuatan yang dia yakin dengan perbuatan tersebut enggak salah, maka tidak dihitung, la yu'addu, tidak dihitung, tidak dianggap bahwasanya itu kedustaan. Dia kan Rasulullah enggak berdusta kan? Rasulullah memang yakin benar gitu loh. Padahal kan salah. Seharusnya 4 rakaat, beliau 2 rakaat dah salam. Tapi beliau yakin itu benar. Maksudnya yakin kalau mungkin beliau itu merasa itu udah benar itu loh. Bisa dipahami ya? Ayo. Wala minal khata', dan juga tidak dinilai sebagai kekeliruan. Alladzi yu'atab alaihi, yang seorang dicela dengannya. Fa innal insan qad yansa wa ma sumyal insan illa li hadzal amr ala ihda tafsirain. Ayo. Dan tidaklah yang namanya manusia itu kadang lupa, dan tidaklah seorang dikatakan insan kecuali karena perkara ini menurut sebagian salah satu dari 2 penafsiran. Al-insan sumya insanan likasrati nisyan. Itu para ulama jelaskan itu kan. Al-insanu sumya insanan likasrati nisyani. Seseorang itu dikatakan orang karena banyak lupanya. Dan kalau orang enggak pernah lupa, bukan orang. Ada enggak orang di dunia enggak pernah lupa? Ada enggak Hasan? Enggak ada, orang pasti lupa. Antum, kita, kami, kalian kadang-kadang lupa, iya kan? Nah, Rasulullah SAW lupa. Qauluhu akama yaqulu Dzul Yadain. Akhirnya Rasulullah pun setelah sadar, beliau mengatakan, apakah sebagaimana yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Wa fi atasabbut wa laysa fi hadha madkhal lil Mu'tazilah alladziina yaqulun bi 'adami qabul khabar al-ahad. Di dalam hadis ini ada namanya tasabbut. Apa tasabbut itu? Tabayyun. Mencari kejelasan. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Rasulullah masih mengatakan seperti itu. Karena Dzul Yadain ingatkan kan, ya Rasulullah, engkau lupa atau salatnya diqasar? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku enggak lupa dan salatnya enggak diqasar.
Setelah sadar beliau mengatakan atas sebagaimana yang dikatakan Dzul Yadain. Apa namanya tabayyun, tasabbut. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain ini? Nah, ini tidak ada celah, laisa fi hadza madkhal, tidak ada celah untuk Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tidak menerima khabar wahid. Ingat-ingat ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dicatat nih faedah ini ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima apa? Menerima kabar yang wahid, khabar ahad. Walaupun dari satu orang, selama apa? Khabarnya sahih. Ingat-ingat itu ya. Jadi enggak harus mutawatir. Mutawatir baru terima. Kalau gitu, orang-orang yang mengatakan tadi itu kontradiksi nanti ketika di beberapa keadaan. Contohnya ketika buka puasa. Buka puasa itu biasanya mereka nunggu orang adzan kan, biasanya sebagian mereka. Nah, menurut pendapat ini berarti kalau yang ada bersatu orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan, nah satu orang itu mereka belum mau buka seharusnya. Khabar baru wahid, ya enggak? Bersatu kan, harus 10 orang adzan baru buka. Mau enggak kira-kira mereka? Enggak akan mau. Berarti mereka kontradiksi. Paham ya? Kalau Ahlus Sunnah aman sudah, karena satu orang selama itu thiqah terima. Ya kan? Kita enggak terima khabar itu dari orang fasik. Cek dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu orang fasik. Paham ya? Wahai orang beriman, jika datang pada kalian orang fasik membawa khabar, tabayyanu, tasabbatu. Cek dulu benar enggak khabarnya ini. Paham ya? Dari mana khabarnya? Jangan-jangan kabar burung, ya kan? Jangan-jangan dia hanya barakallahu fik modus, ya kan? Dicek dulu karena laisal khabar apa kal muayyanah, kabar itu enggak seperti orang yang menyaksikan langsung. Mafhum insyaallah. Jadi yang benar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini menerima khabar ahad walaupun apa? Satu orang yang membawanya selama itu khabarnya sahih. Paham insyaallah ya? Naam. Li'annahu law hadatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahid akhar bijanib hadza ma zala fil ahad. Dikarenakan kalau seandainya ada orang lain pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain, nah barakallahu fi bijanib hadza, di sisi dalam hal yang masalah ini masih dihitung ahad. Karena baru 2 orang gitu loh. Ya kan? Summa inna taqsimal hadis ila ahad wa mutawatir minal bid'ah al muhdatsah, di garis itu. Biar dapat faedah antum. Kemudian pembagian hadis itu menjadi ahad dan mutawatir ini termasuk minal bid'ah al muhdatsah, termasuk pembagian yang bid'ah di perkara baru dalam agama ini. Paham? Terus bagaimana? Karena sudah dibagi, kita harus memberikan solusi. Paham belum? Sudah terlanjur mereka bagi, kita kasih solusi. Nah, terus bagaimana? Kalau ada hadis ahad, hadis mutawatir, kita katakan mau ahad atau mutawatir, Ahlus Sunnah tetap menerima selama apa? Sahih. Paham? Wa illa pembagian ini pembagian yang muhdatsah, pembagian yang perkara yang baru, yang bid'ah, enggak pernah dibagi. Waktu itu zaman para sahabat. Zaman para sahabat itu yang namanya rincian makruh, sunnah, mandub itu ada enggak ada waktu itu. Datang perintah kerjakan langsung mereka. Pernah antum dengar ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Datang perintah, ya Rasulullah ini perintahnya wajib atau sunnah, pernah? Enggak pernah. Datang larangan, tinggalkan langsung. Pernah enggak antum mendengar Abu Bakar dinukilkan bahwasanya Abu Bakar komentar, "Ya Rasulullah, ini larangannya ini makruh atau lil karahah atau tahrim?" Nah, larangannya makruh atau haram? Pernah dengar seperti itu? Enggak pernah. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Itu semuanya dibikin oleh orang-orang belakangan untuk memudahkan. Karena awal kali dibukukannya, dikumpulkannya ilmu sufi ini siapa yang bikin awal kali? Menurut pendapat yang masyhur, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Paham ya? Itu yang pertama kali. Nah, bikin dikumpulkan jadi kitab tersendiri bahas usul fikih. Dulunya enggak ada. Paham ya? Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Sudah kita lewati di kitab apa? Al-Usul min Ilmi Usul. Pertama kali yang menyusun, ya kan? Nah, kitab usul fikih ini adalah yang masyhur Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi qaulu na'am, ai annahu sadaqa fi khabarih, bahwasanya beliau benarkan khabar Dzul Yadain. Qauluhu fataqaddama fa sallama taraka tsumma sallam. Kemudian beliau maju lalu salat. Nah, barakallahu fiik. Nah, salat apa yang beliau tinggalkan 2 rakaat, nambah 2 rakaat berarti tsumma sallam, kemudian beliau salam. Paham ya? Wa fihi wujubul ittiyan bil arkan naqisah sahih, kurang 2 rakaat, ketika ingat nambah 2 rakaat itu loh. Paham belum? Nambah 2 rakaat. Wa annal insan, karena apa kan 2 rakaat rukun yang kurang tadi. Wa annal insan la yaktafi bis sujud kama sayati ma'ana fi tarkil wajib sahih.
dan bahwasanya seorang itu enggak cukup dengan sujud saja sebagaimana akan datang bersama kita nanti di dalam pembahasan meninggalkan suatu perkara yang wajib. Bisa dipahami? Sekarang kan aslinya berapa rakaat aslinya? 4 rakaat. Beliau lupa 2 rakaat. Ketika ingat beliau nambah 2 rakaat, enggak langsung sujud sahwi. Paham maksudnya? Karena 2 rakaat ini rukun, bagian dari 4 rakaat tadi. Bisa dipahami ini? Sehingga enggak cukup sujud saja. Nambah 2 rakaat baru sujud sahwi. Perhatikan berikutnya. Qauluhu, tsumma rafa'a ra'sahu fakabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu takbir. Tsumma kabbara wa sajada, kemudian beliau takbir dan sujud. Misla sujudihi, seperti sujud yang pertama tadi, au atwal atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit kembali mengangkat kepalanya, fakabbar dan bertakbir. Farubbama sa'aluh, bisa jadi mereka bertanya, tsumma salam. Bertanya-tanya masalah ini ya, masalah sujud sahwinya ini ya. Kemudian beliau salam, yakni annahu sallallahu rakaatain tamatain. Maksudnya Rasulullah SAW itu salam setelah 2 rakaat sempurna, salat 2 rakaat sempurna, paham ya? Summa salam, kemudian salam, summa sajada, kemudian sujud, sajadatain tamatain summa salam. Paham belum? Nah, maksudnya kita lihat dulu di sini posisinya kan Rasulullah kan nambah 2 rakaat kan. Kemudian maknanya apa? Yakni annahu sallallahu alaihi wasallam shalla rakaatain tamatain. Kayak ada yang kurang itu ya. Shalla kelihatannya kan tiba-tiba rakaatain kan kayak enggak tepat. Bahwasanya beliau salat 2 rakaat sempurna kemudian salam. Ini berarti tambah jelas lagi nih. Nambah 2 rakaat, ya kan? Nah, kemudian beliau salat 2 rakaat tadi nambah 2 rakaat sempurna kemudian salam. Setelah salam, summa sajada, baru beliau mulai sujud sahwi. Paham belum? Baru beliau mulai sujud sahwi. Jadi kurang berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Beliau ingat langsung berdiri, salat 2 rakaat sempurna, kemudian beliau salam, kemudian baru sujud sahwi. 2 kali sujud sempurna baru salam. Paham? Kemarin kan mungkin masih gerambiang kemarin ya. Sekarang diperjelas lagi. Ternyata caranya seperti caranya. Antum lupa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ingat kurang 2 rakaat. Nambah 2 rakaat sempurna, salam dulu. Setelah salam nanti baru barakallahu fiik dengan hadis yang dijelaskan di sini. Baru sujud sahwi, 2 kali sujud sempurna baru salam lagi. Walaysa lahuma takbiratul ihram, enggak ada takbiratul ihram. Terus bagaimana? Nambah. Ya anggap aja takbir yang itu intikal. Paham ya? Karena kan kurang 2 tadi. Ya kan? Allahu Akbar anggap aja takbir intikal, bukan takbir ihram lagi. Karena takbir ihram itu mengawali salat yang baru kan. Sedangkan ini nambah salat yang kurang. Bisa dipahami enggak? Ayo, na'am. Wa inna ma yukabbir lil intiqal, ya, benar. Hanya saja yukabbir takbir itu untuk intiqal, perpindahan ila sujud, kepada sujud. Jadi enggak ada takbir ihram kayak pertama kali itu enggak ada. Yang ada hanya takbir intiqal. Paham ya? Jadi sujud sahwi itu ya Allahu Akbar, takbir intiqal maksudnya itu. Bisa dipahami ya? Qaulu fanubbitu anna Imran ibn Husain qala tsumma sallam. Kemudian aku dikabarkan bahwa Imran bin Husain mengatakan kemudian beliau salam. Qad ja'a al-hadits min tariqi Imran bin Husain radhiyallahu anhu kamilan min ghairi hadzal inba. Datang hadis dari jalurnya Imran bin Husain secara sempurna tanpa ada tambahan inba, pemberitahuan di sini. Kita lihat sini. Qauluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi rak'atayn al-ulayain wa lam yajlis. Ini berarti hadis yang berikutnya ya dia. Iya kan? Bahwasanya dalam riwayat yang satunya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duhur ya, berapa rakaat seharusnya duhur ini? 4 rakaat. Beliau berdiri pada 2 rakaat pertama, walam yajlis. Beliau enggak duduk. Berarti seharusnya apa? Sujud apa? Seharusnya apa? Duduk apa tasyahud awal seharusnya. Tapi beliau berdiri. Ayat taraka tasyahud al-awsat. Maksudnya beliau meninggalkan tasyahud yang pertengahan, tasyahud awal maksudnya. Paham ya? Beliau meninggalkan tasyahud apa? Tasyahud yang pertama. Wa hadzal julus wajibun wa laysa biruknin. Duduk ini tasyahud awal, ingat-ingat, duduk tasyahud awal itu bukan rukun tapi wajib. Bedanya apa sih? Kemarin kita menjelaskan bedanya apa sih? Kalau rukun itu kalau antum ketinggalan enggak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Paham ya? Kalau wajib antum cukup menambah dengan sujud sahwi. Kalau rukun bagaimana caranya? Mengganti rakaat yang baru. Paham atau tidak paham? Paham? Kalau rukun yang kelewatan bisa enggak ditambah dengan sujud sahwi? Enggak bisa. Tapi kalau yang wajib bisa.
Dikondisikan ini ya, jangan sampai tertukar lah ya. Nah, at-tasyahud awal rukun atau wajib tadi Mas? Tasyahud awal ini rukun atau wajib? Tasyahud awal ini wajib. Berarti ketika dia lupa boleh enggak tambah sahwi? Boleh. Ingat-ingat ya, tasyahud awal bukan rukun tapi wajib. Dikondisikan itu. Kita lihat sini. Nah, kata beliau, wa dalilu ala dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tarakahu lam ya'udhu. Dalil menunjukkan hal tersebut bahwasanya Rasulullah ketika meninggalkan alaihi wasallam beliau enggak mengulanginya. Paham ya? Nah, beliau tidak mengulanginya. Paham? Walau kana ruknan la lazimal aud ilai, kalau seandainya itu rukun niscaya Rasulullah akan mengulanginya. Tapi beliau mengulangi atau tidak? Tidak mengulangi, berarti bukan rukun. Beliau hanya menambah dengan sujud sahwi di akhir. Jadi paham insyaallah ya? Naam. Qaulu faqaman nasu ma'ahu, kemudian manusia berdiri bersama beliau. Wa hadza qabla an ya'lamu bi anna hadza minan nisyan. Mereka semua ikut berdiri kenapa? Ini sebelum mereka tahu bahwasanya disebabkan lupa. Jadi misalkan imam lupa 2 rakaat pertama kok bangkit Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, diingatkan dia tetap berdiri, makmum ikut berdiri. Paham ya? Makmum ikut berdiri juga karena diingatkan mungkin imamnya belum sadar tadi ya. Jadi pahami? Nah, makmum ikut berdiri. Wa illa fayanbaghi lil ma'mumin an yusabbihu. Seharusnya, nah karena ini tragedinya waktu itu kan, seharusnya itu makmum itu bertasbih subhanallah. Subhanallah. Kok ternyata tasbih pun imam tetap enggak menghiraukan, mungkin karena dia merasa enggak salah dan merasa sudah benar gitu ya. Berarti makmum berdiri. Paham enggak? Ikut berdiri aja. Nanti kalau imam ini paham dalil dan dia ingat, dia akan susah nanti di akhir. Sudah pahami ya insyaallah? Sudah pahami? Ayo kita lihat lagi di sini, perhatikan. Kata beliau, amma idza kana al-qiyam min rabi'ah ila khamisah fi rubaiyah. Adapun kalau dia berdiri dari rakaat keempat, sudah sempurna belum rakaat keempat ini? Sudah sempurna. Kok berdiri untuk rakaat kelima pada salat yang 4 rakaat? Au ila rabi'ah fi salasiyah, atau pada salat maghrib berapa rakaat aslinya? 3 rakaat kok mau berdiri rakaat keempat? Au ila salisah fi sunaiyah, atau ingin berdiri rakaat yang ketiga pada salat subuh berapa rakaat? Pada 2 rakaat itu 2 rakaat. Nah, fa innahu la yutaba' wa inna ma yusabbah lahu. Kalau seperti ini jangan diikutin. Kalau misalkan imamnya kok salat subuh mungkin saking semangatnya gitu, Allahu Akbar, dan 2 rakaat selesai tasyahud, takbir, Allahu Akbar, berdiri. Antum enggak ikut. Cukup apa? Tasbih ini. Subhanallah. Paham? Karena khawatir mengikuti yang salah. Karena untuk rakaat ini rukun, rakaat ini. Paham ya? Jadi enggak boleh diubah-ubah. Antum salat subuh 3 rakaat enggak boleh. Paham enggak? Imam ini salat 2 rakaat subuh, tapi ketika 2 rakaat dia enggak tasyahud, malah berdiri lagi Allahu Akbar itu. Berarti kan rakaat berapa tadi? Ketiga kan? Nah, itu antum sebagai makmum kita jangan ikut. Cukup tasbih subhanallah. Insyaallah dia sadar insyaallah. Insyaallah kalau cuma rakaat, kalau masalah rakaat loh ya, biasanya enggak sadar kalau tasyahud. Ya kalau rakaat insyaallah sadar. Nah, subhanallah. Fa in raja'a ila halatih falhamdulillah. Paham ya? Kalau ternyata dia kembali kepada keadaannya langsung duduk, subhanallah, duduk langsung. Paham ya? Falhamdulillah, maka alhamdulillah. Wa illam yarji', jika enggak duduk, enggak kembali, baqiyal ma'mumun al-muta'akkidun min ziyadatihi ala halihim. Tinggal makmum tadi tetap apa? Mencari kepastian ya, lebihnya rakaat tersebut dalam keadaan mereka tetap duduk mereka. Paham maksudnya? Jadi benar, jadi dia tetap duduk aja, duduk aja. Nah, hatta idza salam, sampai ketika imam dah salam, nam sallamu ma'ahu, mereka salam bersamanya, tsumma yasjud lisahwi. Kemudian sujud sahwi. Caranya bagaimana kalau enggak sadar? Pak, tadi kelebihan. Pak Imam tadi kelebihan. Nanti dia sujud sahwi. Paham ya? Kalau kita ini makmum ini kan udah bener sujud sahwi. Nah, nanti kalau dia sujud sahwi kita ikut enggak masalah. Paham ya? Karena posisinya kan dia lupa sampai akhir gitu loh. Bisa dipahami? Tapi makmum enggak boleh bangkit loh ya. Karena kelebihan rakaat. Paham ini? Kelebihan rakaat ini ya. Jangan ikut bangkit, cukup subhanallah. Kalau turun alhamdulillah, kalau diingatkan dia mau. Kalau ternyata dia tetap berdiri, makmum jangan berdiri. Di situ ada. Tetap dalam kondisi duduk. Paham? Kemudian nanti ketika salam, salam bareng. Kemudian nah barakallahu fiik, seharusnya imam tadi sujud sahwi setelahnya. Caranya kalau enggak paham, kalau misalnya enggak tahu, diingatkan. Pak Imam tadi kelebihan. Enggak masalah, sudah selesai kan? Ya cuma nanti nambah
Sujud sahwi tadi. Bisa dipahami. Kadang imam kan namanya pikiran kan macam-macam kan. Kadang lupa, enggak ingat ya kan. Nah, itu terjadi. Dikit lagi perhatikan. Qauluhu hatta idza qada shalah ay intaha min shalah rubaiyah, sampai hingga ketika beliau sudah selesai, qada itu selesai, intaha ya. Selesai dari salat 4 rakaat, qauluhu wan tadaran nas taslimahu, kemudian manusia menunggu salamnya. Ay alal adah. Nah, di atas kebiasaan mereka nunggu salam kan. Wala'allahu lam yusra' ba'da sujud sahwi. Dan bahwasanya barakallahu fiik, bisa jadi karena belum memulai setelah sujud sahwi. Wallahu alam. Jadi tunggu itu karena belum memulai. Lam yusra' itu lam yabda artinya. Jadi belum memulai setelah sujud sahwi, sehingga barakallahu fiik seakan-akan mereka menunggu salamnya itu. Karena kebiasaan nunggu salam kan. Nah, seperti itu. Qaulu kabbara wa jalisun fasajada sajdatain. Kemudian beliau takbir dalam kondisi beliau duduk, kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Sujud apa namanya ini? Sujud tilawah atau sujud sahwi namanya? Sujud sahwi. Nah, kalau sujud tilawah bagaimana, berapa kali sujud tilawah? Ya tergantung bacaannya. Kalau bacaannya terulang ada lafaz sujud bisa berkali-kali, tapi hukum asalnya 1 kali. Bacaannya bagaimana bacaan sujudnya? Seperti sujud biasa. Perlu takbir enggak sujud tilawah? Enggak perlu, langsung sujud. Makanya makmum harus paham di belakang itu. Nah, seperti itu. Enggak takbir subhanallah, berarti yang enggak sadar makmumnya. Imamnya sujud tilawah, makmumnya subhanallah. Paham ya, berarti makmumnya enggak sadar kan? Nah, jadi perhatikan baik-baik. Karena kadang-kala yang namanya makmum itu kan orang lalai bisa kan. Ada ayat yang ada lafaz dhalin, dia lagi ngalamun posisi salat, malah amin. Tadi udah selesai surat Al-Fatihah, imamnya baca ayat yang ada lafaznya ad-dhalin. Adakah ayat yang akhirnya seperti itu kan? Karena dia enggak sadar, banyak pikiran itu. Orang sudah paham itu surat yang bukan Al-Fatihah. Amin. Ketawa aja. Paham maksudnya? Jadi harus pada posisi sadar gitu loh, fokus salat. Nah. Qauluhu ay kabbara takbiratul intiqal, beliau takbir intiqal, bukan takbir ihram ya, takbir perpindahan. Walaysat takbiratul ihram, bukan takbir ihram. Perhatikan. Qalu qabla an yusallim tsumma salam, sebelum beliau salam kemudian beliau salam. Wa fihi ma taqaddam bayanuh, apa yang sudah kita lewati penjelasannya. Anna sujuda qabla salam fi hali tarki tasyahhud. Bahwasanya sujud sebelum salam itu, ingat-ingat sujud sebelum salam itu dalam keadaan ketika dia meninggalkan tasyahud. Rasulullah ini pada riwayat yang kedua ini, beliau kelewatan apa? Tasyahud awal. Paham ya? Kelewatan tasyahud awal, sehingga nanti di rakaat terakhir itu beliau sebelum salam mengakhiri salat, beliau sujud tilawah, sujud sahwi, 2 kali sujud baru salam. Paham? Ada kasus yang dzul yadain, Rasulullah sudah terlanjur apa? Salat 2 rakaat salam gitu loh. Sehingga nambah 2 rakaat sempurna, salam, baru takbir lagi sujud sahwi. Paham? Beda atau sama kasusnya? Beda ya. Kalau yang pertama yang dzul yadain itu Rasulullah tertinggal berapa rakaat? Terlupakan 2 rakaat. Kalau yang kasus kedua ini Rasulullah enggak tertinggal 2 rakaat, tinggal tasyahud awalnya yang tertinggal karena lupa tadi. Hadza mulakhasun li ahkam sujud sahwi, inilah ringkasan mengenai hukum-hukum sujud sahwi. Walhamdulillahirabbil alamin.